salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Priscilla EENA Pitupulu SOS SMMM. Saya adalah dosen di program studi S1 Manajemen Kampus Kota Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Harapan. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Transformasi Digital. Adapun pemaparan ini dilakukan dalam rangka pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, berikut adalah deskripsi dan rencana pembelajaran semester atau RPS yang diimplementasikan. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini menggambarkan faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam proses digitalisasi yang terjadi dalam suatu organisasi ataupun perusahaan, di mana faktor-faktor tersebut terbagi dalam dua golongan besar, yaitu digital capabilities dan leadership capabilities. Mata kuliah ini menekankan pada topik-topik seperti digitalisasi dalam proses customer engagement, internal operational, new model business creation, dan juga kesiapan sumber daya manusia dalam beradaptasi terhadap proses digitalisasi tersebut. Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan bagaimana penerapan teknologi digital dalam operasional perusahaan dan juga membina hubungan yang lebih baik dengan para konsumennya, agar dapat menjadi pemimpin-pemimpin bisnis yang kompeten di era digitalisasi, agar dapat menciptakan keunggulan bersaing bagi perusahaan yang dipimpin. Adapun metode pembelajaran yang dipakai ialah studi kasus, diskusi kelompok, lecturing, dan project. Bobot mata kuliah sebesar 3 SKS. Sifat mata kuliah adalah wajib. Durasi mata kuliah ada 14 sesi pertemuan dengan durasi 150 menit per pertemuan ditambah 1 sesi UTS dan 1 sesi UAS. Capaian pembelajaran lulusan difokuskan pada CPL 02 dan CPL 03. CPL 02 mampu menganalisis prinsip dasar dari bisnis keberlanjutan yang mencakup dampak lingkungan, sosial, ekonomi dari operasional bisnis, merumuskan strategi untuk mengintegrasikan sustainability ke dalam model bisnis, melakukan analisis studi kasus pada bisnis berkelanjutan, mengembangkan strategi yang melibatkan karyawan, pelanggan, pemasok, dan komunitas dalam inisiatif keberlanjutan dan beradaptasi terhadap perubahan landscape keberlanjutan dan teknologi baru. Masuk pada ranah sikap keterampilan dan pengetahuan. CPL 03 mampu berkomunikasi efektif dengan semangat kewirausahaan untuk mengidentifikasikan peluang bisnis atau inovasi dengan jelas, memotivasi dan menginspirasi para pemangku kepentingan, bernegosiasi, membangun dan memelihara jaringan dan kolaborasi, serta menyesuaikan gaya komunikasi dengan audiens yang berbeda. Masuk pada ranah sikap keterampilan dan pengetahuan. CPMK 01 mahasiswa mampu menjelaskan urgensi faktor pendorong nilai dan metodologi implementasi transformasi digital melalui pengerjaan studi kasus, presentasi dari video pembelajaran sesuai dengan rubrik penilaian, masuk pada ranah pengetahuan, dan berkolerasi dengan CPL 02. CPMK 02 mahasiswa mampu menyusun strategi inovasi dan model bisnis baru yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan menggunakan metodologi design thinking, agile, dan DevOps berdasarkan pengerjaan studi kasus, video pembelajaran, dan presentasi sesuai dengan rubrik penilaian, masuk pada ranah keterampilan, dan berkolerasi dengan CPL 02. CPMK 03 mahasiswa mampu menganalisis pemanfaatan teknologi cerdas seperti RPA, IoT, AI, VR, 3D printing, big data, dan infrastruktur digital berupa cloud dan API dalam penyusunan proyek transformasi digital dalam bentuk Google Cardboard atau VR sesuai dengan rubrik penilaian, masuk dalam ranah keterampilan dan berkorelasi dengan CPL 02. CPMK 04 mahasiswa mampu menunjukkan kemampuan komunikasi kewirausahaan yang inspiratif serta kesiapan kepemimpinan saat mempresentasikan peluang inovasi digital di kelas sesuai dengan rubrik penilaian, masuk pada ranah sikap dan berkorelasi dengan CPL 03. Sub CPMK
CPMK dituangkan ke dalam sub CPMK menjadi 13 topik pembelajaran yang akan diberikan ke dalam mata kuliah ini, antara lain. Yang pertama, Introduction to Digital Transformation. 2. Collaborative Method and Tools Design Thinking. 3. Collaborative Method and Tools Agile. 4. Collaborative Method and Tools DevOps. 5. Intelligent Technologies Robotic Process Automation atau RPA. 6. Intelligent Technologies Internet of Things. 7. Intelligent Technologies Artificial Intelligence atau AI. 8. Intelligent Technologies Virtual Reality. 9. Intelligent Technologies 3D Printing. 10. Intelligent Technologies Big Data. 11. Intelligent Technologies Analytics. 12. Digital Infrastructure Cloud Computing. 13. Digital Infrastructure Application Programming Interface atau yang sering disebut dengan API. Referensi mata kuliah. Dalam penyusunan dan pelaksanaan mata kuliah transformasi digital, saya menggunakan referensi yang relevan, mutakhir, dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan dunia industri. Referensi utama yang saya gunakan adalah buku Digital Transformation Building Intelligent Enterprise karya Maheswari 2019 yang terbitkan oleh John Wiley & Son. Buku ini memberikan landasan konseptual mengenai transformasi digital, mulai dari strategi organisasi, pengembangan kapabilitas digital, pemanfaatan teknologi, hingga perubahan budaya organisasi dalam menghadapi era digital. Selain itu, saya juga menggunakan buku karangan saya bersama rekan dosen lainnya, yaitu AI dan Transformasi Digital, menjawab tantangan abad ke-21 sebagai referensi pendukung untuk memberikan pemahaman mengenai perkembangan teknologi kecerdasan buatan serta implementasinya dalam berbagai sektor bisnis dan organisasi. Selain buku teks, saya juga melengkapi materi pembelajaran dengan artikel-artikel ilmiah baru dari jurnal internasional, proceeding konferensi internasional. Hal ini bertujuan agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep teoritis, tetapi juga mampu menganalisis praktik terbaik dan perkembangan terkini dalam implementasi transformasi digital di berbagai organisasi. Dengan referensi yang beragam dan mutakhir, saya berharap mahasiswa memiliki wawasan akademik yang kuat, mampu berpikir kritis, serta dapat menghubungkan teori dengan praktik dalam menyelesaikan permasalahan bisnis di era transformasi digital. Metode pembelajaran. Terdapat 3 metode pembelajaran, yaitu on-site, asinkronus, dan blended learning. Yang pertama, on-site atau tatap muka. Kegiatan tatap muka difokuskan pada pemaparan materi diskusi, studi kasus, dan proyek membuat VR dari peralatan yang sederhana. Kedua, asynchronous learning. Pembelajaran melalui LMS Moodle dimanfaatkan untuk penyampaian materi disertai Wiley e-text, video, penugasan, forum diskusi, dan artikel ilmiah. 3. Blended learning. Kombinasi tatap muka melalui Microsoft Teams dan pembelajaran daring melalui LMS Moodle. Tahapan perkuliahan terdapat 3. Pertama, pre-class. Mahasiswa mempelajari RPS dan materi pembelajaran melalui LMS Moodle, membaca Wiley e-text serta artikel ilmiah yang telah ditentukan. In class, dosen melakukan absensi, bertanya terkait topik sebelumnya, memfasilitasi pembelajaran melalui pemaparan materi interaktif, diskusi, dan analisis studi kasus. Pada akhir sesi, dosen memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan. 3. Post class. Mahasiswa menyusun refleksi pembelajaran, mengerjakan tugas individu atau kelompok, membaca materi lanjutan, serta mempersiapkan diri untuk topik pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Metode penilaian. Penilaian pembelajaran dilakukan secara komprehensif melalui asesmen formatif dan sumatif. Komposisi penilaian terdiri di atas 3. Pertama, ujian tengah semester sebesar 35%. 2. Ujian akhir semester sebesar 35%. Dan 3. Tugas individu maupun kelompok sebesar 30%. Tugas yang diberikan berupa analisis studi kasus, presentasi inovasi digital, serta proyek transformasi digital berupa pembuatan VR dari alat sederhana. Penilaian dilakukan menggunakan rubrik yang telah disampaikan kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan, sehingga proses evaluasi berlangsung secara objektif, transparan, dan terukur. Selanjutnya, akan ditampilkan cuplikan proses pembelajaran tatap muka transformasi digital.
Topik pada pertemuan kelima ini adalah Intelligent Technology Robotic Process Automation atau RPA. Materi ini memberikan gambaran umum mengenai Robotic Process Automation atau RPA dan kemampuannya dalam mengotomatisasi proses bisnis guna menekan biaya serta mengurangi beban kerja manual. Selain itu, dibahas pula metodologi implementasi serta berbagai proses umum di berbagai fungsi bisnis dan industri yang berpotensi untuk diotomatisasi demi mewujudkan perusahaan yang efisien dan cerdas. Materi ini berkorelasi dengan subjek PMK 3.1, yaitu mahasiswa mampu menganalisis mekanisme Robotic Process Automation atau RPA dan AI dalam mengotomatisasi tugas-tugas yang bersifat repetitif untuk meningkatkan efisiensi operasional. Halo semuanya, selamat siang. Siang. Oke, saat ini kita sudah ada di pertemuan kelima. Ya, tak terasa kita sudah ada di pertemuan kelima. Namun sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita untuk memulai dalam doa. Amin. Oke, sebelum lanjut lagi, Miss mau absensi. Felix, Giardi, Yanzen, Yeremia, Zaidan, Charlie. Oke, terima kasih. Minggu lalu kita sudah belajar tentang agile. Nah, untuk lebih memahami apa itu agile, Miss mau tanya dulu deh, bagaimana pemahaman kalian dari minggu yang lalu tentang agile? Ada yang bisa menjawab kira-kira agile itu apa ya? Oke, ada Jojo. Jadi menurut saya itu agile itu metode kerja yang fleksibel, kolaboratif dan bertahap untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi yang cepat beradaptasi dengan perubahan kebutuhan. Thank you Jojo. Ya benar sekali ya. Yang namanya agile itu adalah bentuk pekerjaan, metode kerja di mana di pekerjaan itu misalnya membuat sistem, membuat aplikasi itu secara fleksibel. Bekerja sama dengan berkolaboratif dan bertahap. Apanya yang bertahap, Miss? Pekerjaannya dilakukan secara bertahap, dimulai dari membuat satu sistem yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Misalnya berawal dari kebutuhan mau bisa pergi ke suatu tempat tanpa kita harus nyetir disetirin orang. Oh mungkin selama ini kalau bawa kendaraan sering nyasar, kita buat yang namanya aplikasi Gojek kan. Nah di Gojek itu apakah bekerjanya selama ini langsung dari Gojek langsung tiba-tiba ada Gojek, GoCar, GoClean, GoMart, Go dan lain-lain kan. Nah tidak seperti itu semua dilakukan bertahap, cepat. Kenapa cepat? Nanti kita akan ada pertanyaan berikutnya. Oke, kita lanjut lagi. Setelah agile, pekerjaannya tadi Miss bilang dilakukan secara iteratif. Nah, siapa yang mau mencoba menjawab tentang iteratif? Ada yang mau coba? Iteratif. Oke, Alma. Mungkin menurut saya iteratif itu kayak sebuah pekerjaan yang tidak langsung dikerjakan sekaligus sampai selesai. Jadi dibagi menjadi bagian-bagian yang kecil, dikerjakan secara bertahap terus kayak diulang gitu. Tapi diulangnya sambil dikasih perbaikan berdasarkan masukan atau hasil sebelumnya, Miss. Oke, berarti dengan demikian pekerjaan tersebut setelah diulang-ulang akan memberikan hasil yang terbaik buat para penggunanya. Karena itu sudah melalui tahap. Salah satunya adalah tahap diuji. Mungkin pada saat masuk tahap uji, ternyata masih ada yang kurang nih. Jadi diperbaiki lagi. Oke, kita lanjutkan. Ada yang namanya sprint. Diwujudkan, jadi iteratif itu diwujudkan dengan sprint. Kira-kira sprint itu apa ya? Ada yang mau coba? Oke, silakan. Jadi dalam agile itu iteratif ini diwujudkan lewat sprint yang dimana periode kerjanya itu singkat, biasanya 1-2 minggu. Jadi setiap sprint ini menghasilkan versi kecil dari produknya, misalnya kayak fitur dari awal aplikasinya itu. Jadi
versinya itu diuji, dievaluasi, lalu diperbaiki di sprint berikutnya. Thank you Rio. Mau tepuk tangan? Oke boleh, kita tepuk tangan lah ya. Di dalam Scrum Teams itu ada 3 bagian. Ya, ini itu istilahnya kayak dapur, ya, kayak dapurnya. Ada yang namanya product owner. Ini gampang nih, ada owner, ya. Siapa yang mau mencoba product owner itu apa? Ya, Michael. Product owner itu orang yang mewakili kepentingan pelanggan atau biasanya itu organisasi untuk bisa menentukan prioritas pekerjaan. Thank you, Michael. Kita tepuk tangan dulu lah, biar semangat. Ya, menentukan prioritas pekerjaan. Ya, karena banyak sekali pekerjaan yang mau dikerjakan. Ya, banyak sekali. Ya, mau buat go massage, go clean, go bath dan go lainnya itu membutuhkan ya waktu yang kalau kita secara manual ya itu butuh waktu yang sangat lama. Tapi kalau dilakukan secara sprint 1, sprint 2, sprint 3 dan dilakukan secara bertahap itu akan dilakukan dengan cepat. Nah, masalahnya dari sejumlah produk backlog ini, produk-produk yang mau kita buat ini, mana yang mau diduluankan? Ya, mana yang mau diprioritaskan? Nah, jadi inilah fungsinya product owner untuk bisa menentukan prioritas pekerjaan mana yang mau didahulukan. Sehingga harapannya dengan demikian si pengguna dapat menggunakan aplikasinya dengan baik, ya. Terus kemudian ada di dalam Scrum Teams ada juga yang namanya Scrum Master. Gampang ya. Dengan kata master itu pasti teman-teman sudah kepikiran apa ya? Master berarti orang yang ahli. Ada yang mau coba apa itu Scrum Master? Ya, Esra. Menurutku Scrum Master itu kayak pelatih atau fasilitator gitu yang memastikan tim bekerja sesuai dengan prinsip agile dan juga menghilangkan hambatan. Thank you Esra. Ya, namanya juga Scrum Master berarti dia orang yang akan melatih. Ya, semua pekerjaan itu sudah sesuai dengan prinsip agile ya. Sehingga setiap hambatan-hambatan yang terjadi, entah itu bug, entah itu salah kode, itu bisa dapat sesegera mungkin diselesaikan. Thank you semuanya. Baik. Nah, ini pertanyaan Miss yang terakhir. Sering banget kita dengar apa? User stories. User stories, cerita pengguna. Ya kan? Cerita pengguna. Yang sering kalian buat adalah story IG. Ya, story apapun. Nah, udah gampang nih ya, clue-nya udah dapat. Kira-kira user story itu apa ya? Ada yang mau coba? Oh, Esra. Einer. Oke, Einer, silakan dicoba user stories. Iya. Selama yang saya pelajari ini ya, Miss ya. User story ini adalah sebuah cerita singkat dari sudut pandang pengguna tentang apa yang mereka butuhkan dari sebuah sistem. Contohnya seperti mahasiswa yang minta kemudahannya atau efisiensi dalam login misalnya kayak di Moodle, ditambah Face ID dan lain-lain. Menurut Einer, Face ID itu penting banget kah? Dalam satu aplikasi? Penting sih, Miss, untuk memudahkan penggunanya ya mungkin ya. Ya, itu penting sekali ya. Tadi ditambahkan oleh Einer ya. Oh, entah itu penambahan Face ID, ya kan, Face ID. Pentingnya apa? Face ID untuk bisa memastikan keamanan data kalian. Ya enggak? Dari semua yang kalian bahas, kalau keamanannya tidak terjamin, bagaimana orang mau menggunakan aplikasi ini? Oke, pertanyaan yang terakhir dijawab dengan baik sekali oleh saudara Einer. Ya, thank you. Oke, sebelumnya rekan-rekan mahasiswa semua pernah dengar RPA? Pernah. Dari kata robotik, dari kata automation, kira-kira apa yang ada dalam pemikiran kalian? Aura mungkin robot
robotik, terus ada automation. Kira-kira itu apa ya? Coba. Mungkin lebih ke arah teknologi ya, Mas. Ya. Terus automationnya mungkin sekarang terkenalnya dengan AI. Baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih Aurel. Ya. Namanya robotik udah pasti teknologi. Ya. Automation. Ya. Berarti ada sesuatu yang diotomatiskan. Ya. Ini dia pengertiannya. Robotic Process Automation atau RPA. Ya. Teknologi, bener ya, teknologi yang menggunakan robot perangkat lunak ya untuk bisa mengotomatiskan segala pekerjaan yang sifatnya repetitif, berulang. Contoh pekerjaan sebagai seorang admin, misalnya ya membuat absensi dosen, membuat absensi mahasiswa, membuat laporan kehadiran mahasiswa, membuat laporan kehadiran dosen, dan lain sebagainya. Workload dosen dan lain sebagainya. Banyak ya. Nah, dengan adanya RPA ini, ya, dengan adanya RPA ini, maka ya setiap tugas entry data, terus segala transaksi bisa dilakukan secara efisien. Kenapa? Kemampuan otomatisasi dari RPA ini ya tidak membutuhkan pengkodean yang rumit. Ya, perlu kode-kode yang rumit. Ya, kemampuannya berupa ekstraksi data, ya, membuat laporan, ya, menghasilkan peningkatan dan juga akurasi, serta dapat menghemat kos. Loh, kok bisa Miss menghemat kos? Kan harganya mahal banget, Miss. Ya, mungkin harganya mahal, tapi dibandingkan kalian, ya, bekerja, ya, tidak efektif dan efisien. Model RPA perusahaan, ya. Perusahaan fokus pada skalabilitas, pokoknya hal yang besar, ya. Integrasi kepada infrastruktur IT. Banyak teknologi-teknologi yang digunakan diadopsi, ya. Model ini nantinya yang akan melakukan operasi secara bersama-sama di berbagai departemen yang ada, sehingga bisa meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Nah, metode implementasinya biasanya seperti apa? Ya sesuai dengan struktur yang ada di dalam setiap perusahaan, ya kan? Otomatisasinya untuk apa? Entah itu membuat alur kerja lebih yang tadinya panjang jadi pendek, ya kan? Entah itu tadinya kita punya customer service masih dilakukan secara manusia. Menurut kalian, kita bertanya dulu, misalnya dulu ya. Menurut kalian, apakah customer service itu nyaman gak kalian menggunakan customer service yang modelnya kayak chatbot? Nyaman gak? Enggak. Kenapa? Karena kalian adalah manusia. Manusia butuh berinteraksi kan? Bayangkan kalau kalian komplain, selamat siang kakak, komplain lagi, selamat siang kakak, selamat malam kakak. Oh ya baik, capek ya. Kita juga butuh didengarkan dengan bukan bahasa template. Peluang otomatisasi ya di mana aja bisa, di berbagai bidang bisa, di pelayanan apalagi, ya. Nah, kalau layanan keuangan contohnya apa? Apa? Laporan keuangan perusahaan, oke. Apalagi contohnya RPA di bidang keuangan? Ya? BCA Customer Service, kenapa itu? Kalau BCA, terus kemudian apa lagi? Kalau dulu kalian membuka rekening harus ke bank, kalau sekarang bisa kan? Dari handphone masing-masing, ya kan? Kalau dari perawatan kesehatan sekarang sudah ada Halodoc. Oke. Kalau manufaktur macam-macam ya, rantai pasokan ada yang sistemnya pakai apa sih namanya itu sensor, ya. Bisa mendeteksi, oh kira-kira ini suhunya terlalu panas,
Kalau suhunya terlalu panas, terlalu overheat, nanti produksinya tidak baik. Ya. Oke, kalau dari bidang sumber daya manusia, ya contoh yang sudah tadi capture tadi, ya. Semua berkas-berkas pendaftaran dari calon kandidat itu dikumpulkan, terus kemudian di-scan oleh satu sistem, terus kemudian akhirnya tinggal dipilih, ya. Tidak usah repot-repot cari satu-satu, baca satu-satu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apakah ada hambatan untuk RPA? Ada. Ya. Kurangnya infrastruktur, kesenjangan keterampilan. Gak semua orang cakap dengan teknologi, ya kan? Gak semua orang memiliki keterampilan yang sama terhadap teknologi. Terus kemudian untuk mengatasinya perlu apa? Ada penyelarasan teknologi dan juga pengembangan budaya perubahan yang inovatif. Jadi, apa yang menjadi kesimpulan hari ini? RPA ini membuat suatu peluang, ya, karena berhubungan dengan transformasi digital, berarti peluang transformatif bagi bisnis yang tadinya banyak pekerjaan repetitif yang menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga. Sekarang kita bisa gantikan dengan RPA, menghemat waktu, menghemat tenaga, sehingga bisa fokus pada hal-hal yang strategis, lebih akurat juga. Kalau manusia kan banyak errornya, belum lagi kalau dia muter-muter. Sampai di sini, apakah semua sudah jelas? Oke, sebagai tugas nanti kalian bisa lihat ya di Moodle. Kalian bisa lihat di Moodle, nanti kalian cari kumpul berkelompok. Nanti kalian cari kira-kira perusahaan mana yang menerapkan RPA ini. Ya, sebutkan nanti sebelum pakai RPA bagaimana dan setelah pakai RPA bagaimana. Apa manfaatnya? Ya, akan dikumpulkan minggu depan. Oke. Jadi kalau tidak ada lagi, kita bisa akhiri perkuliahan ini. Kita tutup dulu dalam doa ya. Baik, kita satu doa. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan. Demikian video pengajaran saya sebagai penyampaian diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Saya meyakini bahwa pembelajaran yang efektif tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori, tetapi juga harus mampu membangun kompetensi, karakter, kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, kreativitas, serta kesiapan mahasiswa menghadapi tantangan dunia kerja di era transformasi digital. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim panitia dan tim penilai sertifikasi dosen 2026.